Perkenalkan, nama saya Ratu Vivi Amalia, NPM 2023-51009. Saya atas nama Wanda, NPM 2023-51010 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer semester 3. Perkenalkan, nama saya Astika, NPM 2023-5100011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arif, NPM 2023-510015. Sekian dan terima kasih. Bye. Riset operasi pertama kali diperkenalkan di Inggris sebagai hasil teori operasi militer selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1939, G. Robert dan E.C. William adalah yang pertama kali mengembangkan radar yang merupakan alat baru bagi peringatan dini menghadapi serangan udara. Pada awal perang, pemimpin militer Inggris memanggil sekelompok ahli sipil dari berbagai disiplin dan mengkoordinasikan mereka ke dalam suatu kelompok yang diserahi tugas mencari cara-cara yang efisien dalam menggunakan alat yang baru ditemukan tersebut. Nah, dalam tahun 1942, Angkatan Udara Amerika Serikat membangun Divisi Operations Analysis, kemudian diikuti oleh Angkatan Laut yang membentuk kelompok riset operasi pada tahun 1943. Kelompok ahli Inggris ini dan kelompok-kelompok lain berikutnya menjadi dasar untuk kegiatan riset research. Pada operasi-operasi militer, keberhasilan kelompok-kelompok penelitian operasi di bidang militer semasa Perang Dunia Kedua menarik perhatian para industriawan pada bidang ini. Pertumbuhan industri yang pesat menyebabkan tim-tim riset operasi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Karena masalah-masalah yang timbul pada dasarnya sama walaupun konteksnya berbeda dengan yang dihadapi kalangan militer. Memasuki tahun 1950-an, kegiatan riset operasi telah berkembang cepat di dunia bisnis, pemerintahan, dan lembaga swasta. Selama periode ini, teknik-teknik program linear dan dinamik telah ditemukan dan dikembangkan. Perkembangan besar terjadi dalam penelitian tentang masalah persediaan produksi dan antri. Sejak saat itu, riset operasi mulai mendapat pengakuan sebagai pelajaran yang bermanfaat di universitas, terutama bagi mahasiswa ekonomi, administrasi, dan teknik. Kegunaan operator research. Operator research sangat berguna dalam menghadapi masalah-masalah, bagaimana mengarahkan dan mengkoordinasikan operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi dengan segala keterbatasan melalui prosedur share for optimality. Model-model dalam operasi research. Model adalah abstraksi atau penyederhanaan realitas sistem yang kompleks di mana hanya komponen-komponen yang relevan atau faktor-faktor yang dominan dari masalah yang dianalisis dan diikutsertakan. Banyak model operator research yang sudah dikembangkan dan digunakan terhadap persoalan-persoalan bidang usaha. Model tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu: Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai macam-macam model dalam riset operasi. Macam-macam model dalam riset operasi yakni yang pertama, linear programming. Program ini memuat grafik, simplex, dan dualitas yang akan digunakan pada proses alokasi. Program ini akan menjawab persoalan apabila A. Terdapat sejumlah kegiatan untuk dilaksanakan dan terdapat alternatif untuk melaksanakannya. B. Sumber dan fasilitas yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Persoalan ialah menggabungkan kegiatan dan sumber sedemikian rupa sehingga menghasilkan efektivitas menyeluruh secara optimal. Yang kedua, metode transportasi. Proses ini merupakan bagian khusus dalam proses alokasi. Proses ini memiliki cara tersendiri untuk menjawab persoalan alokasi seperti menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone, cara MODE, dan cara pendekatan Vogels. Yang ketiga, metode penugasan.
Model ini berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang memiliki efisiensi berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Nomor 4 ada teori network. Teori network memuat persoalan-persoalan serta pengujian dari proyek manajemen yang menyangkut perencanaan serta penjadwalan. Alat yang digunakan adalah CPM dan part. Kelima ada teori keputusan. Ciri penting dari teori ini adalah bahwa akibat dari tindakan umumnya tidak diketahui. Dalam hal ini, peluang dibuka dengan macam-macam keadaan. Kita dapat menuju keputusan tentang kepastian, resiko, dan ketidakpastian, tergantung pada seberapa banyak kita mengetahui keadaan. Cara lain untuk mengasih masa depan meski hanya tersedia sejumlah kecil informasi adalah dengan statistik bias. Keenam ada teori permainan. Teori ini memberikan rangka konsepsi sedalam mana persoalan kompetensi dapat dirumuskan. Teori ini banyak dipergunakan secara efektif dalam dunia usaha untuk meningkatkan strategi periklanan, kebijakan harga, dan waktu perkenalan produk baru. 7. Teori antrian. Antrian atau juga disebut dengan teori garis tunggu berkenaan dengan pertibaan ajak atau tetap pada suatu fasilitas pelayanan dengan kapasitas terbatas. Tujuan dari model ini adalah memungkinkan seseorang untuk menentukan jumlah optimum dari orang atau fasilitas yang diperlukan. 7. Teori penggantian. Teori penggantian akan membahas persoalan penggantian alat yang tua disebabkan karena usai dan juga penggantian disebabkan karena kebijakan penggantian pada waktu-waktu yang sudah tertentu dan tetap baik karena pemakaian terus-menerus secara berlangsung. Baik karena pemakaian terus-menerus tidak dalam kurun waktu kebijakan penggantian ini ditunjukkan untuk mencapai jumlah biaya sekecil-kecilnya minimum. Di samping itu teori penggantian juga membahas persoalan penggantian alat yang disebabkan kerusakan yang mendadak, misalnya karena sesuatu benturan sehingga alat tidak dapat digunakan sama sekali. Oke, sekian, terima kasih.